Hari ini saya mau bicara kepada saudara satu hal yang dapat kita lakukan. Semua kita bisa melakukannya. Nah, judulnya ialah legacy. Ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, ya secara umum bisa kita katakan judulnya warisan. Legacy, ya, adalah warisan rohani yang kita wariskan kepada anak-anak kita dengan gaya hidup, ya, yang benar di hadapan Tuhan, gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan, gaya hidup yang patuh dan percaya kepada Tuhan, sehingga hidup kita itu kita diberkati dan kemudian anak cucu kita pun diberkati. Itu namanya berkat keturunan. Haleluya. Ya. Tetapi saudaraku, hari ini kalau kita lihat itu, Tuhan mau kita ini semua supaya diberkati. Dan Tuhan mau supaya kita juga memberkati keturunan kita. Jadi saya rasa sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, biarlah kita saudaraku bertekad bahwasanya biarlah kita memberkati keturunan kita. Haleluya. Dan tahukah saudara, dari firman Tuhan itu bukan dimulai sesudah kita punya keturunan. Sebelum pun kita punya keturunan, sebelum pun kita menikah, kita sudah bisa mulai menimbun, ya, menabung, memulai menyiapkan berkat keturunan ini. Mulai kita selamat, nanti kita belajar, kita sudah bisa saudaraku mulai menyiapkan berkat keturunan kepada keturunan kita. Ya, kalau kita menikah atau keturunan rohani kita, anak-anak iman kita. Dari Alkitab kita belajar bahwasanya untuk menurunkan berkat keturunan ini itu adalah pilihan. Ya, sebenarnya kepada kita semua orang percaya. Sebab kalau dia nggak percaya tentu tidak bisa menurunkan berkat. Dia pun masih di bawah kutuk. Tapi orang percaya di bawah berkat Abraham, kita bisa menurunkan berkat kepada anak-anak kita, tapi itu pilihan. Tuhan berkata, pilihlah olehmu. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, supaya saya dan saudara selamanya, mulai dari perketetapan hati, juga menjadi pelaku firman, yaitu menurunkan berkat kepada keturunan kita. Haleluya. Tadi kita sudah bersehati menurunkan berkat kepada keturunan kita. Sekarang kita lihat dari firman. Mengapa dikatakan pilihan? Supaya kita jangan salah pilih. Dan kalau kita sudah memilih, kita konsekuen, bertekun dengan pilihan itu. Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Sama-sama kita membaca. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini firman Tuhan, supaya kita jangan punya ilah yang lain. Jangan menyembah siapapun kecuali Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, mengikut jalan Tuhan sepanjang umur kita, dikatakan di sini ayat 6, mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku, ya, mengasihi Tuhan dengan mematuhi perintah Tuhan, percaya dan patuh kepada perintahnya, maka dikatakan, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Bahasa Inggrisnya berkata thousands of generations, beribu-ribu keturunan. Jadi keturunan saudara sampai Yesus datang, keturunan saya dan keturunan saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berpegang pada perintahnya, Tuhan memberkati sampai nanti Yesus datang. Tidak ada hidup kita yang sia-sia. Kalaupun kita tinggalkan dunia ini, berkat itu masih turun, saudara. Haleluya.
Tetapi ayat di atasnya berkata, kalau orang itu beribadah kepada ilah yang lain, Tuhan adalah cemburuan. Dia membalaskan dosa itu, dosa penyembahan berhala, dosa menyembah kegelapan, dosa melawan firman Tuhan. Itu dijatuhkan kepada, dibalaskan kesalahan Bapa itu kepada keturunan ketiga, keempat. Jadi kalau ada anak kita, cucu kita, cicit kita, masih kena. Makanya saudaraku, puji Tuhan, ada darah Yesus menyucikan semua dosa, dan biarlah tidak ada lagi dosa yang turun. Amin. Jadi itu pilihan. Pilihan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihinya dan mengikuti firman-Nya, dan diberkati sampai beribu-ribu keturunan, atau bermain-main dengan pengikutan kita. Maka kesalahan kita itu ditimpakan kepada anak kita, cucu kita, cicit kita, sampai keturunan keempat. Itu sebabnya semua manusia sudah berdosa. Kalaupun dia belum berbuat dosa, diturunkan turunan sudah kena kepadanya. Dan itu sudah beribu generasi dari mulai Adam. Sekali lagi kabar baiknya, ada darah Yesus menyucikan semua dosa-dosa kita. Haleluya.